makanan dan minuman menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita manusia. Sehingga tak heran kalau kita berlomba-lomba, kita berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyiapkan kebutuhan pokok itu. Mengetahui ini tanpa sadar sesuatu yang dialami ini dapat juga dimanfaatkan oleh iblis untuk mengendalikan perhatian kita manusia untuk melupakan sesuatu kebutuhan yang lebih besar atau lebih utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dari perkataan Tuhan Yesus yang juga menjadi tema sentral kita di bulan Desember ini, yaitu manusia dapat hidup bukan dari roti saja atau makanan, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dari tema ini kita seharusnya disadarkan bahwa meski kita membutuhkan makanan dan minuman, tetapi penopang yang sesungguhnya atas kehidupan kita bukanlah itu. Manusia membutuhkan lebih dari itu untuk hidup yang sesungguhnya, yang layak, yang dijalani sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan satu hal yang luar biasa indah dalam kehidupan kita. Akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kekuatan penghiburan, bahkan menolong kita melewati berbagai pergumulan hidup ini. Dan hal ini juga yang ingin ditunjukkan Rasul Paulus dalam kehidupannya yang diceritakan. Di dalam nats yang kita baca tadi 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Di mana ia harus menderita bahkan mati demi menyebarkan firman Tuhan di Roma. Terhadap semuanya itu Paulus mengingatkan Timotius yang menjadi anak rohaninya supaya mengambil contoh daripada kehidupannya, yaitu imannya kepada Kristus melalui kesabaran, kasihnya, dan rela menderita dalam penganiayaan supaya orang-orang di Roma mengetahui Yesus berkuasa dan Yesus adalah roti kehidupan yang akan menuntun mereka ke jalan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus yang kedua kepada Timotius yang memuat tentang nasihat-nasihat pribadi kepada Timotius sebagai teman sekerja yang masih muda yang juga adalah anak rohaninya. Inti nasihatnya ialah supaya Timotius itu bisa sabar, tabah, dan bisa menyadari akan identitas dirinya. Ia dinasihati untuk didorong supaya terus setia menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus Kristus, serta berpegang pada perjanjian lama dan ajaran tentang Injil dari Tuhan Yesus, serta Timotius dapat bisa bekerja sebagai guru dalam pemberitaan Injil Tuhan. Walaupun diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan pertentangan, walaupun diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang menggiurkan di tengah-tengah dunia ini, namun ia tetap mempunyai komitmen. Surat ini ditulis ketika Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang begitu bengis terhadap orang-orang percaya. Sementara itu Paulus sedang menjadi tahanan negara di Roma pada saat itu. Dalam penderitaan kekurangan seperti seorang penjahat, dia ditinggalkan dari kebanyakan sahabatnya. Dan sadar bahwa pelayanan akan segera berakhir karena hidupnya di dunia tidak lama lagi, maka dalam pembacaan kita saat ini Paulus menulis suratnya kepada Timotius anak rohaninya untuk memberikan nasihat kepadanya agar dia tetap kuat dalam melaksanakan tugas dan pemberitaan Injil dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nasihat ini ada beberapa hal yang saya bisa angkat di sini. Yang pertama, Timotius perlu menerapkan keteladanan yang telah disaksikannya dalam kehidupan Paulus dalam ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Timotius sangat mengetahui beratnya tantangan dan kehidupan pelayanan yang Paulus tampilkan dalam melaksanakan tugas dan amanatnya. Adapun Timotius juga
merupakan anak bimbingan rohani, memiliki hati yang sepikir dengan Paulus. Dia juga teruji dalam kesetiaan, bahkan menolong Paulus dalam pelayanan seperti seorang anak menolong bapaknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Timotius harus berhati-hati terhadap pengajaran sesat. Diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat yang muncul pada saat itu, Timotius harus menjaga jemaat, menjaga dirinya daripada pengajaran-pengajaran itu. Bukan dengan keahliannya atau dengan kepintarannya, dengan kekuatannya, tapi dijaga sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman yang menjadi dasar penopang kehidupannya dalam melaksanakan tugas dan pemberitaannya. Yang ketiga, Timotius harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang dapat memperlengkapi, dapat memandu dia untuk melangkah melayani dengan benar dalam berdasarkan kehendak Allah. Dengan kebenaran firman Tuhan, Timotius akan dimampukan untuk bisa mengajar, bisa menegur, bisa menyatakan kesalahan, mendidik karakter jemaat, sehingga mereka diperlengkapi untuk mengajarkan perbuatan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian pelajaran yang dapat kita ambil daripada bagian firman Tuhan kita hari ini sebagai pegangan hidup dalam menjalani kehidupan yang anugerahkan Tuhan bagi kita ke depan. Kehidupan kita juga syarat dengan tantangan-tantangan dan persoalan hidup yang sementara ini digumuli. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, yang mengaku sudah mengenal Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan sejak kecil, dan menuntun kita kepada keselamatan iman kepada Yesus Kristus, sudah seharusnya kita menjadi pemberita Injil yang baik, membawa kabar sukacita yang punya komitmen yang begitu teguh di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Injil Kristus ini akan terlihat lewat sikap dan tindakan kita setiap hari. Injil Kristus ini bukan hanya tentang hal-hal yang baik, tetapi Kristus juga berbicara tentang seluruh kehidupan kita, baik maupun tidak baik. Perlu dikritisi oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan atau Injil Kristus ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa hidup di jalan yang benar. Firman Tuhan ini dapat memperbaiki kehidupan kita. Firman Tuhan juga menjadi senjata ketika kita digoda oleh iblis. Dan firman Tuhan kita juga dapat belajar tentang kesaksian, tentang cara Tuhan menyelamatkan hidup orang yang percaya. Firman Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dari pengalaman hidup yang dialami. Karena itu kita harus belajar dari kedua tokoh Paulus dan Timotius ini, di mana mereka menjadikan kitab suci sebagai makanan rohani yang menguatkan iman dan percaya, memberikan jaminan yang pasti dalam keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, kalau kita dapat mengatakan kita tidak bisa makan dan minum, kita harus makan dan minum, maka sebaliknya firman Tuhan juga kita harus bisa menjadikan sesuatu yang lebih utama dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup menggunakan kemampuan kita sendiri, harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari teladan yang diajarkan oleh Paulus dan Timotius yang mengajarkan tentang ajaran kebaikan di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Sekalipun itu sulit, bahkan tak jarang datang hambatan untuk menggoda dan menghancurkan kehidupan kita untuk melakukannya. Tapi kita diajar untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu keliru kalau misalnya ada orang yang merasa tersinggung dalam pemberitaan. Dia harus perlu menyadari dan segera bertobat, karena itu waktu Tuhan kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Jadi janganlah kita mengeraskan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Tapi kita buka hati kita dan terima firman Tuhan untuk dapat merubah kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Percayalah kepada Tuhan
dan Tuhan akan berkarya untuk memulihkan diri kita yang hancur, dan kita menunjukkan bahwa di balik usaha kita akan memperjuangkan iman dan menyebarkan Injil bersama-sama dengan Kristus melalui tutur kata dan sikap hati kita untuk menunjukkan kasih dan berkat kepada kita, tapi juga seisi rumah tangga kita. Jadi bukan hanya kita mengerti dan memahami, tetapi selepas daripada ini dalam kehidupan kita selanjutnya, kita harus melaksanakan tugas pemberitaan itu untuk menuntun kehidupan kita di setiap waktu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ketika resep kepemimpinan rohani yang sudah saya sampaikan tadi, ini penting bahwa setiap orang itu rindu untuk melayani Tuhan. Jadi pemimpin yang diteladani itu mengawasi ajaran, memimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang nanti akan dilantik, dipersiapkan oleh jemaat sebagai tim pengembangan ekonomi jemaat. Nah, firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dilantik, yang sementara akan dilantik ini, harus jadikan pegangan firman Tuhan dalam mengembangkan tanggung jawab ke depan. Bukan dengan kepintaran, bukan juga dengan keahlian dan lain sebagainya sebagai manusia, tapi harus menjadikan pegangan kita atas kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak manusia. Sebab kalau saya bandingkan Mazmur pasal 128 tentang berkat atas rumah tangga, berkat terhadap satu persekutuan, ada dua hal yang dibicarakan di sana. Yang pertama, orang yang berbahagia itu orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yang sudah kita dengar tadi. Tapi yang kedua adalah memakan hasil dari jerih payah tangan sendiri. Jadi jangan hanya untuk mengejar target, bahkan tergiur dengan hasil penyampaian yang dicapai, bahkan tawaran-tawaran yang ada di dunia ini, lalu kita mengabaikan firman Tuhan, bahkan melakukan hal yang baik. Sebab itu dapat mencemari persekutuan kita. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita, bahkan selamat bertugas bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dipersiapkan sebagai tim pengembangan ekonomi jemaat GB Papua Diaspora. Amin.